Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Selasa 30 Januari 2024, diambil dari Kitab Amsal pasal 11 ayat 19. Begini firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, hidup dalam kebenaran tanpa kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita tahu lagu sekolah minggu yang mengatakan begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Artinya di dalam setiap kehidupan kita ada dua jalan yang ditujukan kepada kita. Mana yang harus kita pilih? Yang lebar atau yang sempit? Tetapi yang pasti di dalam Tuhan ada jalan kebenaran. Di dalam kebenaran ada Tuhan. Jadi hidup kita harus terang terus terang. Jadi jangan ada kejahatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari berterus terang di dalam hidup ini. Mari kita curahkan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Tanya terlebih dahulu, Tuhan, curahkan isi hatimu hanya kepada Tuhan. Artinya jangan mencari jalan pintas di dalam hidup ini. Ada banyak orang tidak peduli dengan hidupnya. Ataukah itu kejahatan, ataukah itu kebaikan. Yang pastinya di dalam dirinya, kalau sudah yang namanya pemasukan atau keuntungan atau laba, dia akan mengatakan, biar saja begitu. Artinya, dia tidak mempertimbangkan semuanya. Asal jalannya uang, semuanya ditampung. Tetapi yang pasti, jalan yang seperti itu hanya bersifat sementara. Karena apa? Kita hanya memikirkan yang duniawi saja. Ingat, hidup ini sangat singkat. Kita diperingatkan Tuhan lewat kehidupan ini. Hidup ini adalah ujian. Jadi jangan pernah mencari pekerjaan kita dari hal yang tidak baik. Lalu kita masukkan itu ke keluarga kita. Artinya, setialah di jalan Tuhan. Jangan pernah ragu khawatir dengan penyertaan tangan Tuhan. Hidup kita akan terberkati kalau kita di jalan Tuhan. Tapi dikatakan tadi di dalam nas khotbah kita ini, hidup dalam kebenaran tanpa kejahatan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Luar biasa. Tetapi bagi kita, setiap orang yang percaya, takutlah akan Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang harus
kita jalani, jalan kebenaran. Karena di dalam kebenaran Tuhan dipenuhi dengan kejujuran. Jujurlah di dalam setiap pekerjaan kita. Jujurlah di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita menghidupi kejahatan. Tetapi ingat bagaimana bangsa Israel. Mereka senantiasa melakukan kejahatan. Tetapi apa akibatnya? Yang pastinya setiap ada keraguan-raguan di dalam setiap kehidupan kita, atau kita tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, akan ada balasannya, akan ada akibatnya. Setiap akibat perbuatan kejahatan kita akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dan itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka melakukan kejahatan, Tuhan menghukum mereka. Tuhan memasukkan mereka ke bangsa-bangsa yang jahat, supaya mereka dihardik, mereka dihajar. Tujuan Tuhan supaya mereka mengingat siapa Tuhan. Tuhan adalah yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Tuhan penuh dengan kasih sayangnya. Tetapi ketika bangsa Israel menduakan Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah lain dan juga memberikan hidupnya kepada kejahatan, menindas yang lemah, dan juga mengambil hak yang bukan hak mereka. Dan disinilah terjadi hukuman Tuhan, karena mereka menindas yang lemah. Mereka memperkaya dirinya sendiri. Mereka tidak berpikir panjang tentang hidupnya. Dan akhirnya Tuhan menjatuhkan mereka kepada hukuman ke bangsa-bangsa lain, di mana bangsa-bangsa yang kejam, bangsa yang bengis, yang menghardik, menghajar mereka. Sehingga mereka kembali lagi mengingat-ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan, keamanan, kenyamanan. Dan kita lihat juga ada banyak orang hartanya berlimpah ganda, tetapi tidak memiliki ketenangan, kenyamanan. Mereka senantiasa memberikan hidupnya hanya kepada yang duniawi saja. Tetapi di sana tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan ujungnya hanya menyakiti pasangannya saja dan juga keluarganya. Karena apa? Semuanya dihampur-hampurkan. Uang yang ada di keluarga itu tidak dipakai untuk kebaikan-kebaikan, tetapi mereka tidak memakai kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka memberikan semua hartanya hanya kepada hal-hal yang negatif saja. Adanya perselingkuhan, adanya percekcokan di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga Kristen sudah banyak yang kita lihat yang bubar hanya gara-gara kasus perselingkuhan. Tapi di sini kuatkan imanmu. Tetaplah mencari kenyamanan, keamanan hanya di dalam Tuhan. Kebahagiaan sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Kalau kita kokoh di dalam Tuhan, yang pastinya ada kedamaian, damai sejahtera yang daripada Tuhan yang akan diberikannya kepada kita. Maka dari itu, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, semuanya itu sudah diatur Tuhan. Jangan pernah mengambil yang bukan hak kita, atau di pekerjaan kita selalulah menjadi kepercayaan, menjadi haposan, ya. Jangan pernah memberikan hati dan pikiran kita tergoda kepada yang lain, sehingga kita mau korupsi. Ya sudahlah, harus ini, begitu ya. Ada banyak orang seperti itu, ujungnya dia mendapatkan balasan dari Tuhan. Yang pastinya setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum oleh Tuhan. Dan juga kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ingatlah betapa luar biasanya Tuhan menghukum orang-orang yang tidak setia di jalan Tuhan. Maka dari itu, perbuatlah yang baik di hadapan Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menolong orang lain. Dan kita lihat juga Tuhan tempatkan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa
di sekitar kita, di sekeliling kita. Artinya, untuk apa? Kita menjadi berkat bagi mereka, supaya kita mengulurkan kasih sayang kita kepada mereka. Lewat kehidupan kita, kita memberikan kepada mereka berkat juga. Sehingga hidup kita menjadi terberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Berlipat ganda Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita setia untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Jadi jangan pernah tutup mata melihat orang-orang yang kesusahan. Jangan pernah tinggi hati ketika kita memiliki harta. Tapi mari setiap harta yang Tuhan titipkan kepada kita menjadi kemuliaan baginya. Artinya kita adalah tangan-tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberikan hidup kepada orang lain, untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan itu juga yang Tuhan inginkan dari kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kita. Artinya, kita juga sebagai ciptaan Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan harus memberikan contoh yang terbaik bagi sekeliling kita. Dan kita juga memberikan pertolongan kepada orang lain, jangan mengharapkan imbalan atau mengatakan supaya mereka juga memberikan apa yang ada pada mereka kepada kita. Jangan seperti itu. Tetapi mari di dalam setiap kehidupan kita melakukan kebaikan, janganlah hitung-hitungan. Tetapi mari semuanya itu akan dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar-benar murni hatinya, setia hatinya di hadapan Tuhan. Artinya juga Tuhan akan membalaskan apa yang sudah kita perbuat kepada orang lain. Ingat, luar biasanya Tuhan menghukum orang-orang yang tidak taat di hadapannya. Maka dari itu, selalulah mencintai hal-hal yang baik. Cari yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dan itu juga yang menjadi topik renungan kita hari ini, hidup dalam kebenaran tanpa kejahatan. Jangan pernah memburuk-burukkan orang, jangan pernah menfitnah orang, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena suatu saat juga hidup ini akan berputar. Mungkin saja kita akan mengalaminya kelak nantinya. Jadi jangan pernah tinggi hati. Kalaupun hari ini kita memiliki harta yang berlimpah, tetapi ingat, semuanya itu hanya titipan sementara diberikan Tuhan kepada kita. Mari gunakanlah hidup kita hanya di dalam Tuhan. Gunakanlah apa yang ada pada kita, harta yang diberikan Tuhan kepada kita, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan senantiasa di dalam setiap kehidupanmu. Hiduplah dalam kebenaran tanpa kejahatan. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Biarlah kami selalu mengingat firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Bapa yang baik, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai hidup kami, supaya kami senantiasa takut akan Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kami juga dapat mengulurkannya kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah kami senantiasa mengulurkan kasih sayang kami kepada orang-orang yang benar-benar Tuhan titipkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa dan pelanggaran dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan hapuskan, supaya kami benar-benar takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya penyertaan tangan Tuhan selalu menopang hidup kami. Biarlah kami setia sampai mati di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Amin.